Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ketik rectangle, kemudian offset. Setelah itu trim garis-garis yang tidak diperlukan. Setelah itu offset kembali untuk membuat dinding. Dan extend garis-garis yang belum tersambung. Extend juga pada bagian ujung garis yang belum tersambung agar dia menyatu. Setelah itu trim garis yang tidak diperlukan atau hapus garis yang tidak lagi diperlukan. Setelah itu pilih garis untuk mengganti layer. Ganti layer pada masing-masing garis. Setelah itu ketik line, tarik garis untuk membuat kotak, dan offset. Jangan lupa untuk mentrim garis yang tidak diperlukan. Ketik line, tarik garis, dan hubungkan kembali ke kotak tadi, serta blok dan mirror kotak yang tadi kita buat. Ketik line, tarik garis, lalu sambungkan garis tersebut dan ganti layer garis tersebut. Setelah itu blok, lalu tarik garis, untuk membuat pintu. Tarik garis menggunakan line. Setelah itu trim dan offset garis pintu tadi. Trim juga garis-garis berlebih. Offset kembali untuk membuat pola pintu. Trim garis yang berlebihan. Setelah itu pilih garis dan ganti layer. Blok, kemudian pindahkan pintu pada denah. Setelah itu blok dan copy, kemudian rotasikan sesuai dengan arah pintu. Setelah itu blok kembali dan ketik enter untuk memindahkan setelah di copy. Pindahkan pintu-pintu yang sudah di copy ke denah. Setelah itu ketik line, tarik garis untuk membuat jendela. Pembuatan jendela ini hampir sama dengan pembuatan pintu tadi.
offset, kemudian trim, lalu tarik line, kemudian offset dan trim garis yang tidak diperlukan. Mirror kotak tadi dan offset lalu trim. Copy, kemudian kita mirror kepada bagian sebelahnya. Setelah itu ketik Enter untuk memilih hatch atau arsir. Pilih arsir yang diinginkan dan sesuaikan ukurannya. Setelah itu pilih garis, kemudian ganti layer. Kemudian blok, lalu rotasikan dan copy jendela tersebut. Rotasikan sesuai dengan arah jendela yang akan diletakkan di denah. Kemudian untuk meletakkannya ketik Enter. Setelah itu blok, lalu pindahkan jendela, hapus arsir atau trim, kemudian trim garis dan titik line untuk menyambung garis yang kita hapus tadi. Pilih garis, kemudian ganti layer. Setelah itu Enter untuk memilih arsir. Sama seperti memilih arsir jendela sebelumnya. Setelah itu kita ganti layer lagi, lalu blok, rectangle, dan kita rotasikan untuk memindahkan ke denah. Kemudian ketik teks, sesuaikan ukurannya untuk diletakkan di denah dan ganti saja teksnya sesuai dengan ruangannya. Setelah itu offset, tarik garis, line untuk menyambungkan garis. Kemudian pilih garis dan trim garis yang berlebih, ganti layer. Setelah itu offset garis, tarik garis line itu untuk membuat tampak. Tarik garis, kemudian trim garis yang tidak diperlukan. Offset, lalu line, sambungkan garis. Trim kembali garis yang tidak diperlukan. Setelah itu blok dan pindahkan pintu pada tampak. Trim kembali garis-garis yang tidak diperlukan dan ketik line sejajar sama pintu untuk pembuatan jendela. Offset garis dari bawah, kemudian trim garis-garis yang tidak diperlukan. Offset. Setelah itu trim. Kemudian Enter, pilih arsir, sesuaikan ukuran, pilih garis, kemudian ganti layer, dan blok kita mirror pada bagian sebelahnya. Blok lalu copy denah untuk membuat tampak, rotasikan dengan sesuai bentuk tampak yang akan kita buat. Kemudian tarik garis, line,
kemudian tarik kembali garis untuk membuat atap, lalu trim garis yang tidak diperlukan, line untuk menyambung garis pada atap, kemudian copy jendela lalu pindahkan untuk ke tampak, trim kembali garis-garis yang tidak digunakan, lalu line, sambungkan garis-garis yang tidak tersambung tadi, trim untuk menghapusnya lagi, kemudian tarik garis untuk membuat jendela, ketik line, kemudian offset, setelah di offset trim garis yang tidak diperlukan. Setelah itu ketik Enter, pilih arsir, pilih garis dan ganti layer. Kemudian trim kembali garis-garis yang berlebihan tidak diperlukan. Offset, kemudian line, sambungkan, dan trim. Kemudian offset kembali garis untuk membuat fasad. Setelah itu trim garis berlebih dan ketik Enter, titik solid untuk mengisi fasad. Ketik line kembali, tarik garis, ketik Enter untuk memilih arsir, sesuaikan ukurannya, offset juga untuk tampak samping pembuatan arsir tadi. Kemudian isi juga pada bagian denah dengan solid. Kemudian arsir juga pada bagian kusen pada pintu. Setelah itu blok dan pindahkan denah, copy cop, kemudian tarik line, lalu ketik teks untuk membuat keterangan, dan circle untuk membuat lingkaran. Ya. Kemudian pindahkan denah, pindahkan tampak, dan ketik keterangannya. Untuk memindahkan Enter dan mengcopy tulisan. Jadi tulisan keterangan tinggal diganti sesuai dengan tampak. Kemudian selanjutnya SketchUp. Klik dinding, lalu pull seluruh dinding. Setelah itu klik pintu, lalu move pintu dan push dinding serta pintu untuk menyesuaikan ukurannya. Lalu klik pintu kembali dan copy, lalu move, rotasikan, pindahkan pintu, dan jangan lupa rotasikan pintu sesuai dengan arah pintu pada ruangan tersebut. Push dan pull bagian pintu untuk menyesuaikan agar sesuai dengan ukurannya. Kemudian klik bangunan lalu rectangle, kemudian pull dinding, lalu ketik rectangle lagi untuk membuat jendela. Setelah jendela terbuat, klik lalu pilih arsir, yaitu arsir kayu kusen. Pilih pada paint bucket. Kemudian pull dinding,
dan klik serta copy serta move jendela. Klik rectangle pada setiap dinding yang masih belum penuh, lalu pull pada setiap dinding yang di rectangle tersebut. Sesuaikan dengan ukuran jendela. Setelah itu, copy jendela, rotasikan dan pindahkan jendela sesuai dengan tempat yang sudah kita pull tadi. Setelah itu, pull kembali dinding untuk membuat kaca pada kamar mandi. Rectangle, tarik garis untuk membuat kaca. Lalu pilih arsir kusen. Setelah itu, pilih kaca dan rapikan, sesuaikan ukurannya dengan cara push dan pull. Setelah itu ketik line, tarik garis untuk memenuhi dinding bagian atas yang masih bolong. Tarik garis dengan menggunakan pull. Setelah itu hapus garis-garis yang tidak penting. Setelah itu pilih rumah, pilih pintu dan jendela, dan tandai layar jendela. Kemudian pull bangunan, tinggikan. Ketik line untuk menarik garis membuat atap nanti. Untuk meninggikan bangunan juga, pull, tarik ke atas, menyesuaikan dengan atap nanti. Setelah itu ketik line lagi, tarik garis. Klik line, tarik lagi garis segitiga membentuk atap. Tarik titik menggunakan line untuk menggambar atap yang kedua.
Setelah itu ketik line, tarik garis, lalu rotasikan untuk menyesuaikan bagian atap. Kemudian pilih atap, lalu grup, kemudian pull bagian atap, tarik garis menggunakan line. Jangan lupa untuk di pull bagian yang sudah di line tadi. Pull kembali atap yang satunya, ketik line, tarik garis, dan pull juga. Setelah itu push bagian atap, push bagian dinding, maksud saya turunkan dinding sesuai dengan bentuk awal. Lalu kemudian ketik line dan hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Rectangle untuk membuat fasad, pull bagian yang sudah di rectangle tadi, dan copy rectangle yang sudah dibuat, lalu pindahkan menggunakan move rectangle kembali dan pull rectangle pada persegi panjang bagian atas. Setelah itu ketik line dan pull bagian tembok luar, yaitu pagar. Setelah itu hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Kemudian pilih arsir atap. Kemudian ketik rectangle untuk membuat bentuk pada bagian atas jendela. Lalu pilih bentuk dan sesuaikan dengan rectangle yang kita buat tadi. Setelah itu pilih motif untuk bentuk tersebut, lalu tempelkan kembali pada jendela.
Lalu pilih arsir kayu. Setelah meninggikan bagian teras tadi, kemudian kita akan mengisi bagian dalam rumah. Kemudian matikan layar atap bentar, lalu klik lantai, pilih motif yang ingin digunakan pada lantai. Setelah itu pilih juga untuk tembok di Paint Bucket. Setelah itu semua, klik furniture, lalu move furniture ke dalam rumah. Pull bagian karpet sedikit dan sesuaikan panjang karpet. Juga sesuaikan bentuk meja pada bagian karpet. Setelah itu, klik dan move hiasan dinding ke dalam rumah. Rotasikan terlebih dahulu untuk menyesuaikan tempat yang akan ditaruh hiasan dinding. Setelah itu pindahkan. Klik line, tarik garis untuk membuat halaman. Pilih motif rumput, arsir rumput. Dan pilih motif batu-batu koral. Karena ada bagian yang belum terkena tile, jadi kita rapikan bagian yang belum terkena keramik. Pilih arsir yang tadi digunakan pada lantai dan klik pada bagian yang belum terkena arsir lantai. Hapus garis-garis yang sudah tidak digunakan. Setelah itu rectangle untuk merapikan. Lalu pilih kembali motif keramik tadi. Setelah dinyalakan atap dan pintu, selesai.